Baik, di sini saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi di bulan Januari pada perusahaan Berkah Consulting Service. Yang pertama, transaksi pertama tanggal 1 Januari membayar sewa bulanan 3 juta. Jadi di jurnal umumnya beban sewa pada kas. Beban sewa masuk di debit sebesar 3 juta dan kas masuk di kredit sebesar 3 juta. Pada transaksi kedua tanggal 4 Januari membayar beban iklan 2.500.000. Di jurnal umumnya beban iklan di debit 2.500.000 sedangkan kas di kredit 2.500.000. Tanggal transaksi tanggal 5 Januari membeli perlengkapan secara tunai 1.800.000. Jadi di jurnal umumnya perlengkapan di debit 1.800.000 dan kas di kredit sebesar 1.800.000. Pada tanggal 6 Januari terjadi transaksi yaitu membeli peralatan kantor secara kredit 13.900.000. Di jurnal umumnya peralatan di debit 13.900.000 sedangkan di kreditnya utang usaha 13.800.000 karena membeli perlengkapan kantor secara kredit. Transaksi tanggal 12 Januari menerima pelunasan piutang dari pelanggan 14.770.000. Jadi di jurnal umumnya kas di kas di debit 14.770 sedangkan piutang usaha 14.770. Transaksi tanggal 20 Januari membayar utang ke kreditur 1.475.000. Jadi di jurnal umumnya utang usaha 1.475.000 dan kas di kredit 1.475.000. Pada transaksi tanggal 27 Januari membayar beban lain-lain secara tunai 700.000. Di jurnal umumnya beban lain-lain di debit 700.000 sedangkan kas di kredit 700.000. Pada tanggal pada tanggal 30 membayar tagihan utilitas dalam kurung pemanas bulanan 610.000. Di jurnal umumnya beban utilitas 610.000 di debit dan kas 610.000 di kredit. Pada tanggal 31 pertama pendapatan jasa dan tagihan ke pelanggan untuk bulan ini 37.700.000. Jadi di jurnal umumnya piutang usaha 37.300.000 dan pendapatan 37.700.000. Pada tanggal 31 kedua membayar tagihan utilitas dalam kurung listrik bulanan sebesar 900.000. Jadi di jurnal umumnya beban utilitas 900.000 di debit dan kas 900.000 di kredit. Tanggal 31 ketiga penarikan dana oleh pemilik untuk kepentingan pribadi 800.000. Jadi di jurnal umumnya yaitu price di debit 800.000 sedangkan kas di kredit 800.000. Sekarang kita pindah ke buku besar. Pada buku besar ini kita mengentri dari jurnal umum dengan mengurutkan nama dan nomor akun, mulai dari kas hingga dengan beban-beban. Pada buku besar pula ini kita menjumlahkan serta mengurangi transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila debit bertemu dengan debit, maka pada kolom saldo kita jumlahkan. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi jika debit bertemu dengan kredit ataupun sebaliknya, maka pada kolom saldo kita kurangkan. Nah, pada akun pertama kas dengan nomor akun 111, kita memindahkan semua transaksi yang menyangkut kas
ke kita pindahkan ke buku besar. Nah, karena di sini transaksi tanggal 12 debit transaksi debit lebih besar daripada saldo yang di kredit, maka di saldo di, maka di kolom saldo kita pindahkan di debit karena transaksi debitnya lebih besar. Begitupun seterusnya hingga dengan akun-akun yang lain. Selanjutnya di neraca saldo kita pindahkan semua saldo akhir yang ada di buku besar ke neraca saldo dengan mengurutkan nomor nama akun mulai dari kas hingga dengan beban-beban.